نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى أزواجه الطاهرة الأمهات المؤمنين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Nur Hamid, yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan yang saya hormati hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Seandainya 7 lautan dijadikan kertas, ranting-ranting dijadikan tinta, tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya nikmat Allah. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra padang pasir, jantung Siti Aminah. Apabila berjalan bagaikan rembulan, akhlaknya akhlak Al-Quran, surinya suri tauladan. Ketiga kalinya duduknya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema Ramadan, bulan penuh berkah. Ramadan adalah syahrul mujahad, month of training, yang artinya bulan untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang sangat mulia, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pada bulan Ramadan terdapat malam yang sangat mulia yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Pada bulan Ramadan kita tak akan terhindarkan pada hal-hal yang salah dan akan terdorong pada hal-hal yang soleh. Di bulan Ramadan juga kita akan dianjurkan untuk menguatkan iman kita, untuk meningkatkan amal kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk menata hati kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tetapi amalmu tetap begitu, bahkan nafsu yang semakin menggebu-gebu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam kitabnya Maqasidus Shaum, beliau mengatakan, orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Kok bisa? Karena puasanya akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan menghantarkannya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Pak, Bu, bagaimana cara kita puasa untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang bertakwa? Nih, ada 2 caranya. Yang pertama, at-tasallut alal hawa, mengendalikan hawa nafsu kita. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita? Dengan cara menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan gejolak syahwat kita. Ketika kita puasa, kita dilatih untuk menahan lapar, untuk menahan haus, untuk menahan tidak mendengarkan gosip tetangga, untuk menahan amarah. Jika kita berhasil melatih dalam hal ini, maka Allah memberikan kabar dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan diri atas keinginan hawa nafsunya, maka dengarkanlah para jamaah sholat tarawih. Inilah kabarnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempatnya. Masya Allah. Yang kedua, caranya tazkiyatun nafsi wal akhlak, memperbaiki diri dan akhlak kita. Ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kita, untuk membersihkan hati dan jiwa
dengan cara perbanyak zikir la ilaha illallah. Sedekah, afdalus sedekah sedekatur Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka dari itu perbanyaklah berbagi, perbanyaklah sedekah. Jika tidak mampu, ilwa fi sururil mubin, memberikan rasa senang kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ikhlasnya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Pengen diampuni dosanya, Bu? Pengen diampuni dosanya, Pak? Maka siang hari berpuasa, malamnya bersujud berlinang air mata, insya Allah. Kemudian yang keempat, tadarus Al-Quran, tilawatul Al-Quran. Dahulu kala nih ada tradisi cakap daripada ulama kita yang hal ini disampaikan oleh Imam Mahyudin dalam kitabnya Al-Askar. Apa itu? Dahulu para ulama kalau membaca Al-Quran satu minggu satu kali hatam. Ada yang 3 hari 3 kali hatam. Bahkan ada nih yang 1 hari siangnya hatam, malamnya hatam lagi. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lah kita Pak boro-boro 1 tahun 1 kali hatam. Naudzubillah. Padahal ketika bulan Ramadan kita membaca ayat Al-Quran 1 hurufnya saja sudah menilai 10 kebaikan. Maka Allah sampaikan, as-sawmu wal Qur'anu yasfi 'anil abdi yaumil qiyamah. Al-Quran yang kamu baca, puasa yang kamu laksanakan akan memberikan pertolongan kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Kemudian yang kelima, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan yang identik sekali dengan bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat yang ada duduk tarawihnya, yang ada duduk istirahatnya. Orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan benar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sela-sela sholatnya, maka jika dia selesai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya digugurkan semua dosa-dosanya tanpa kecuali. Dan doanya itu langsung ditalkinkan, diijazahkan dari Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, hadis sahih radhiyallahu anhu. Ada yang tahu Pak bagaimana bunyi doanya? Mari kita bersama-sama membaca doanya. Namun saya awali dulu lalu diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang langsung diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai semua sifat kemaafan-Mu, maka hamba-Mu ini mengakui banyak sekali salahnya. Maka dengan itu atas segala sifat mulia kemaafan-Mu itu, mohon ampuni dan maafkan hamba. Dilakukan setelah jeda salam sholat tarawih. Dan jika sholat tarawih dilaksanakan dengan makna yang sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan sampai malam itu. Pak, Bu, Rasulullah SAW telah memberikan kita solusi. Orang yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sejenak dengan maksud berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbitnya fajar, lalu melaksanakan 2 rakaat sholat yang dinamakan sholat sunnatul isra, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tapi jangan salah, jangan ada nanti yang tidak berangkat haji dan umrah karena hadis ini. Itu namanya salah menafsirkan hadis atau memahami hadis. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah tadi amalan-amalan yang bisa kita laksanakan agar membersihkan jiwa kita dan memperbaiki akhlakul kita. Jika kita berhasil melaksanakan salah satu amalan-amalan dari tadi, maka insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita menjadi hambanya yang muttaqin, hambanya yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Al-Maki dalam surah kitabnya Kifayatul Aqliyah, beliau menjelaskan dalam bait syairnya, takwanya hamba yang kepada Allah adalah sumber kebaikan di dunia dan akhirat. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
menantimu saban waktu, bangkit jiwaku